Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi perkenalan sudah lewat Zoom. Sekarang saya ingin menjelaskan materi dari pertemuan 1 yang berjudul dengan latar belakang data mining. Data mining ini penting sekali untuk kalian nantinya skripsi atau kalian mengambil S2 ya, atau S3 pun ada data mining. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, mengapa, apa, lalu bagaimana cara memahami. Nanti akan kita jawab di slide selanjutnya. Mengapa sih harus belajar data mining? Data mining ini mirip dengan data warehouse ya. Jadi kenapa ada data mining? Karena datanya terlalu banyak, terlalu besar yang disimpan. Sehingga datanya tidak ada pengetahuan atau tidak ada info, saking banyaknya jadi hanya disimpan-simpan saja seperti arsip, ditumpuk-tumpuk dan tidak dapat menghasilkan informasi yang baru. Apa sih data mining? Data mining ini dapat mengumpulkan, membersihkan, mengolah, memperoleh manfaat wawasan dari data. Jadi data yang tadi banyak kita bisa mendapatkan infonya, info apa yang terdapat di dalam data tersebut dapat diolah menjadi informasi yang baru yang dapat menjadikan peluang bisnis atau peluang-peluang, bahkan peluang di masa depan ya. Data mining ini datanya diolah, intinya pengolahan data sih, lalu dipilah-pilah menjadi kecil-kecil bentuk data dengan tujuan diagnostik dan dianalisis. Contohnya adalah ada www atau disingkat World Wide Web. Jumlah dokumen di web yang indeks sekarang urutannya banyak sekali, miliaran bahkan mungkin triliunan. Log-lognya pun banyak. Lalu data yang selanjutnya adalah data keuangan. Itu juga banyak ya, ada ATM, lalu ada kartu kredit otomatis, transaksi-transaksi keuangan itu sangat banyak sekali. Kalau kita olah, insya Allah atau mungkin akan menghasilkan data informasi yang baru yang berguna untuk masa depan. Yang ketiga adalah interaksi pengguna. Interaksinya ini penggunaan telepon, contohnya dapat dianalisa datanya. Mungkin saja penggunaan telepon yang paling banyak atau yang paling sering itu pada saat pagi, siang, atau sore. Jadi nanti si selulernya bisa menganalisa nih. Kira-kira kalau pagi mungkin server kecepatannya diperbesar. Seperti itu. Jadi tidak lemot. Lalu yang selanjutnya teknologi sensor dan Internet of Things atau disingkatnya IoT. Perkembangan sensor ya, smartphone. Smartphone pun banyak sekali. Sensor-sensor berkomunikasi itu banyak sekali. Banjir data, tadi datanya terlalu banyak. Karena kemajuan teknologi, jadi data sudah tidak berbentuk kertas tapi disimpan pada database. Alur kerjanya adalah yang pertama, kalian butuh pengumpulan data. Jadi data dikumpulkan dulu semua, lalu diekstrak. Diekstrak itu, kalau dikompres itu dikecilkan, kalau diekstrak itu disebarkan atau dipisah-pisah menjadi bagian terkecil. Dibagi-bagilah. Yang ketiga di analisis. Analisis lalu di algoritmanya bagaimana. Nanti ada macam-macam metodenya untuk menganalisis data tersebut. Lalu data mining. Tadi data mining tadi termasuk pengolahan data ya, mengekstrak, menganalisis sejumlah data yang sangat besar. Ada juga pengetahuan di dalam database. Ekstraksi pengetahuan. Itu sangat penting sekali, apalagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penjualan. Data rich but poor information ini tadi yang saya bilang datanya banyak tapi hanya ditumpuk-tumpuk sebagai arsip dan tidak ada informasinya karena tidak pernah digunakan. Nah, evolusinya dari tahun 1960 pakai DBMS, datanya relasional, masih saja pengumpulan, 70 tahun 80 juga masih pengumpulan, lalu kemudian tahun 90 itu ditemukan data mining dan pergudangan database sehingga datanya dapat digunakan dengan baik. Ada tekniknya. Ini bermacam teknik yang kalian bisa ambil di TA nantinya.
Ada estimasi, itu ada linear regression, neural network, support vector machine. Prediction ada linear regression, neural network, support vector machine. Itu banyak sekali. Classification, naive Bayes, Canary-Snake-Bor, clustering, ada K-means dan sebagainya. Lalu association, ada a priori, chi-square. Contoh data mining mirip dengan sistem penunjuk keputusan ya. Contohnya kalau misalkan BSI menerima beasiswa. Nah, calon mahasiswa mana saja yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, itu dapat ditentukan oleh classification, mungkin naive Bayes, Canary-Snake-Bor dan sebagainya. Estimasi ini perkiraan. Yang pertama SVM. SVM ini biasanya masalah kelas biner. SVM ini dapat dilakukan dengan mengubah atribut kategorikal ke data biner. Jadi SVM ini nanti mengubah datanya ke dalam data biner. Data biner itu label kelasnya diambil min 1,1, nanti dia biner itu 1 dan 0 ya angkanya. Lalu menggunakan hyperplanes yang memisahkan sebagai batas keputusan antara kedua kelas. Lalu hyperplane margin maksimum yang bersih memisahkan dua kelas. Intinya support vector machine ini pemisahan ke dalam bentuk biner. Yang kedua adalah prediction, forecasting, peramalan, pakai neural network. Neural network ini adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini berbentuk seperti sistem saraf ya. Dan neuron ini adalah manusia gelisah, itu terdiri dari neuron atau saraf-saraf. Biasanya saraf ini terhubung oleh satu titik kontak. Lalu saraf-saraf ini karena terhubung, nanti dia akan melakukan respon. Contohnya ada rangsangan eksternal, kalian dicubit, dia akan merespon, sakit gitu. Itu namanya neural network. Neuron ini unit perhitungan yang menerima input dari beberapa neuron lain. Iya, tadi ya. Jadi, contohnya kalau di tubuh manusia itu tadi, kalau tubuh merasakan rangsangan, contohnya panas, dingin, atau dicubit, itu tubuhnya akan langsung terpusat ke saraf dan merespon. Nah, ini dia perceptron algorithm. Ada node-node-nya, ada banyak ya, ada layer-nya juga. Ini seperti pohon keputusan tapi bentuknya seperti itu. Ada weight-nya, ada beratnya, ada hidden layer, ada output layer. Lalu teknik ini yang banyak dipelajari dalam statistika jaringan saraf tiruan neural network. Memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain. Jadi kalau sudah ada nilainya, kalian bisa prediksi, dihitung dengan nanti ada rumus. Jadi per metode ini ada rumus-rumus sendiri. Contohnya ini, memproduksi jumlah penjualan produk pada masa depan. Atau memprediksi kecepatan angin berdasarkan suhu, kelembapan, tekanan udara. Lalu time series prediction, berdasarkan stoknya. Klasifikasi menentukan sebuah record data baru. Ini contoh klasifikasi. Penjualan langsung contohnya, mengurangi kos surat menyurat dengan menentukan suatu set konsumen yang punya kesamaan dalam membeli produk telepon seluler baru. Jadi kalau mengurangi kos ini mengurangi harganya ya, agar nanti ketika seluler ini dijual ke konsumen itu tidak terlalu mahal. Itu namanya direct marketing, itu namanya klasifikasi. Lalu pendekatannya, data penjualan ditarik dari telepon seluler, lalu pelanggannya biasanya membeli yang mana itu juga datanya ditarik, membeli atau tidak. Setelah itu himpun bermacam demografi, gaya hidup pelanggan, ya apakah belinya si pelanggan yang ini suka beli yang mahal, atau si pelanggan yang ini suka beli yang murah, atau suka beli yang sedang, atau beli yang fiturnya banyak.
Yang selanjutnya gunakan informasi yang tadi, data penjualan, lalu si pelanggan membeli yang berdasarkan apa, gaya hidupnya. Nah, itu dijadikan sebagai atribut input. Jadi tadi inputnya adalah data penjualan dan gaya hidup. Fraud detection, memprediksi kasus transaksi curang dengan menggunakan kartu kredit. Pendekatannya adalah kapan seseorang pelanggan membeli apa yang dibeli. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada kartu kredit, dia transaksinya curang, itu bisa diketahui dari kapan pelanggan tersebut membeli, apa yang dibeli, apa yang selalu membayar tepat waktu. Jadi kita seperti detektif ya. Yang kedua adalah transaksi fraud, bentuknya kelas atribut. Beri label, jadi tandai transaksi-transaksi sebelumnya. Yang ketiga, pelajari satu model. Dan yang selanjutnya, observasi. Observasi ini mengecek kartu kreditnya tiap account, tiap dia beli, lalu dicek semua, dideteksi kira-kira mana yang curang, lalu dijumlahkan. Customer attrition atau churn, memprediksi pelanggan mana yang akan berpindah ke kompetitor kita. Nah, ini bisa dilihat dari cara mereka pelanggan menghubungi, lalu pada hari apa dia sering menghubungi, status keuangan, status perkawinan, itu bisa dilihat dari kebiasaan si pelanggan. Kebiasaan si pelanggan, misalkan kalian buka Shopee, kebanyakan bukanya toko itu lagi, walaupun belum beli, tapi kemungkinan dia akan berpindah dari toko yang lama menjadi toko yang dia sering buka, toko itu. Lalu yang kedua, beli label pelanggan setia atau tidak setia. Kalau setia, otomatis dia tidak masalah, tidak akan berpindah. Tapi yang tidak setia ini yang harus kita pegang, yang harus kita sering promosikan. Yang ketiga adalah loyalty. Tadi loyalty juga dengan setia atau tidak setia ya. Yang keempat, clustering. Clustering ini clusterisasi. Kalau cluster itu berarti membagi-bagi ya. Kalau perumahan, mempartisi, membagi-bagi dataset menjadi beberapa subset. Lalu disebut juga unsupervised learning. Jadi pembelajaran yang tidak diawasi ya. Cluster-clusternya adalah titik-titik data dalam satu cluster mempunyai similaritas yang lebih besar. Ini rumusnya. Jadi mempunyai kemiripan yang lebih besar. Titik-titik data dalam cluster yang berbeda mempunyai similaritas yang kecil. Nah, cluster yang beda pasti banyak perbedaannya. Mempunyai kesamaan yang kecil. Yang satu cluster pasti mempunyai kesamaan yang banyak. Contohnya satu klaster, pastinya kalau di perumahan itu model rumahnya sama ya, banyak yang sama. Tapi kalau beda klaster, berbeda. Ini ukuran similaritas, kalian bisa gunakan Euclidean distance, lalu bisa di ukuran tertentu. Ini sering digunakan, ini Euclidean distance. Jika atributnya terus-menerus sama, itu lagi. Tapi kalau permasalahan lain itu menggunakan ukuran tertentu juga. Lalu aplikasi dari klasterisasi yang pertama market segmentation, membagi pasar menjadi subset pelanggan yang berbeda. Jadi pasar ini bisa dibagi-bagi tergantung pelanggannya. Mungkin kalau pasar tradisional itu pelanggannya pasti ekonomi menengah ke bawah. Kalau yang pasar modern itu menengah ke atas ya. Itu dia market segmentation. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara mempromosikan produk, jangan sampai salah pasar. Pendekatannya tadi, kumpulkan atribut pelanggan yang berbeda berdasarkan gaya hidup. Tadi yang saya bilang pasar ada menengah ke atas, menengah ke bawah. Lalu tentukan klaster dari pelanggan yang sama. Pelanggan tadi ya, yang sama. Kalau pelanggannya menengah ke atas pasti dia ke pasar modern. Kalau menengah ke bawah pasti dia ke pasar tradisional. Lalu yang selanjutnya, hitung kualitas klaster dengan observasi pola daya beli. Pola daya beli, apakah si pelanggan ini sering beli nggak sih? Atau jarang beli? Nah, itu juga klasternya berbeda. Kalau sering beli berarti kelas yang sering beli. Kalau beda ya, kelas yang jarang beli. Yang kedua adalah dokumen clustering. Ini adalah pemisahan dokumen. Untuk mendapatkan kelompok dokumen yang punya kesamaan. Jadi ini dokumen-dokumen yang sama muncul dalam dokumen tersebut. Ini pendekatannya
Kata-kata yang sering muncul dalam tiap dokumen nih, cari pendekatannya. Jadi kalian ini dokumen pendekatan dokumen clustering ini bisa digunakan untuk plagiarism. Jadi cari kata-kata yang sering muncul di skripsi, misalkan alumni BSc dengan skripsi kalian, berarti itu terdeteksi plagiarism dan yang lain tidak. Gunakan pengukuran ini untuk membentuk klaster-klaster. Jadi kalau yang sudah terdeteksi sama berarti terbentuk klaster 1, yang berbeda terbentuk klaster 0 dan lain-lain. Asosiasi adalah pola penambangan diusulkan dalam konteks aturan asosiasi pertambangan. 2 set item. Ini keyakinan aturan, ada transaksi, ada kepercayaan, ada kombinasi dukungan dan kepercayaan dalam mendefinisikan hubungan aturan. Jadi asosiasi ini adalah hubungan, dukungan dan kepercayaan. Nah, ini sampelnya biar kalian lebih ngerti. Kalau tadi dari penjelasan mungkin belum terlalu paham. Asosiasi ini kalau di kelas diagram itu adalah hubungan ya. Ada solusi sederhana. Ada pelanggan tertentu aturan yang relevan, lalu ada solusi sebelumnya, tidak menggunakan kesamaan. Jadi pelanggan-pelanggan yang solusi sederhana ini, pelanggan yang membeli barang yang sama ya. Kalau yang solusi sebelumnya tidak menggunakan kesamaan, untuk membuat rekomendasi, menentukan baris yang paling mirip. Jadi hanya kemiripan aja. Kalau yang sederhana ini harus ada yang sama. Kalau yang sebelumnya ini hanya mencari yang mirip. Solusi terakhir adalah pengelompokan buat segmen pelanggan yang serupa. Serupa tapi tak sama. Ayo, bingung kan? Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya ada latihannya. Aplikasi potensial data mining ada penjualan. Dapat di rekayasa ya, dapat diperkirakan untuk penjualan perbankan, apakah nanti penjualan tahun depan bisa naik atau gimana, itu bisa digunakan oleh data mining dan sebagainya. Penambangan data, penambangan itu mengambil ya, penambangan data dari sejarah. Lalu asosiasi tidak menentukan tren atau hubungan sebab akibat. Hubungan ini tidak menentukan sebab akibat. Lalu beberapa data yang abnormal dapat disebabkan oleh manusia. Iya, beberapa data yang tidak normal itu bisa disebabkan oleh manusia. Mungkin aja dia beli 2.000 tapi di input 1.000. Itu. Pandangan lain tentang kecerdasan bisnis. Perjanjiannya adalah persetujuan tentang kecerdasan bisnis, ada gudang data, lalu ada serangkaian alat pengguna akhir. Itu bisa dianalisa data, informasi, dan laporan. Lalu bisa juga menemukan hubungan yang tidak jelas. Dapat menggunakan data mining ini. Misalkan antara hubungan pelanggan dan penyewaan itu tidak jelas, berarti dikosongkan. Karena nanti akan ada pengkosongan data. Manajemen kecerdasan bisnis menetapkan tujuan sebagai metrik dan standar. Nah, ini kecerdasan bisnis, kalian bisa memantau, mengukur kinerja dengan metode seperti ini. Driver itu supir ya, supir kecerdasan bisnis. Organisasi dipaksa untuk menangkap, memahami, dan memanfaatkan data. Jadi wajib untuk memahami data, untuk mengambil keputusan. Karena bisnis ini sangat penting, kalau tidak diambil keputusan maka bisnisnya akan bangkrut. Yang kedua, siklus bisnis. Karena pengambilan keputusan lebih cepat, lebih banyak informasi, lebih banyak merupakan keharusan kompetitif ya, karena persaingan antar perusahaan yang mewajibkan si perusahaan tersebut harus sangat cepat mengolah informasi dari data-data histori atau data-data yang sangat banyak tersebut. Yang ketiga, manajemen memerlukan informasi yang tepat waktu. Ya, jadi kecerdasan bisnis ini diperlukan sangat cepat karena untuk mengambil keputusan si atasan siapa? Yaitu manajer, harus tepat waktu. Kalau misalkan telat sedikit, maka peluang bisnis tidak akan didapat dan persaingan didapatkan oleh perusahaan lain. Nilai dari kecerdasan bisnis ada analytical, ada business question, dan ada business value. Saya kasih contoh yang satu adalah analisanya segmentasi pembagian pelanggan ya.
pembagian pasar. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi, pembagian pelanggan kalau menengah ke bawah maka pasar tradisional dan lain-lain. Business value-nya, nilai bisnisnya adalah kenyamanan customer. Jadi karena kalian tahu si customer ini menengah ke atas, maka diberikan kenyamanan yang lebih agar dia tidak berpindah ke pasar tradisional. Itu contoh yang pertama. Fungsi data mining adalah asosiasi, menghubungkan antara data-data ya, menemukan informasi. Lalu klasifikasi, mengklasifikasikan data-data berdasarkan nilai-nilainya, berdasarkan kemiripannya. Lalu yang ketiga, analisis cluster. Karena tadi ada mirip, maka dibentuk kelas-kelas baru yang sesuai dengan yang pola distribusi atau kemiripannya. Yang keempat adalah analisis data pengecualian. Maka ini data-data yang pengecualian, data-data yang kosong, data-data yang tidak digunakan itu tidak perlu dianalisis kembali atau bisa dibuang. Yang kelima adalah analisis deret waktu, tren dan penyimpangannya. Nah, ini dapat dioleh melalui regresi, urutan. Penyimpangannya ini maksudnya perubahannya. Mungkin sekarang pelanggan sukanya trennya apa nih? Oh, trennya sedang membeli baju gamis, lalu trennya sedang membeli jogger dan lain-lain. Itu dapat dianalisis oleh data. Ini ada undang-undang yang mendorong satu perusahaan menerapkan sistem manajer kinerja tahun 2002. Maka satu perusahaan harus tadi ya menganalisa transaksi, harus akses ke data, harus seimbang, dan mengirim laporan tepat waktu. Mirip seperti yang tadi saya jelaskan. Sasaran untuk mencapai kepatuhan pelaporan keuangan. Mendapatkan lebih banyak perhatian kalau tadi tepat waktu, maka mendapatkan kontrol keamanan yang ketat. Jadi tidak akan pelanggan yang beli di mereka tidak akan lepas. Yang kedua adalah menyediakan laporan langsung. Dapat ditelusuri kenapa nih misalkan ada pelanggan yang lepas. Nah, itu akibat dari tepat waktu. Lalu kumpulkan semua data keuangan. Ya, ini sangat penting sekali ke database. Lalu melengkapi aplikasi akuntansi, debit kredit itu harus tepat waktu juga, jangan ditunda-tunda. Dapat secara proaktif memperingatkan individu tertentu kapan saja. Yang memperingatkan itu si manajer ya. Kalau misalkan perusahaannya sudah mulai oleng, sudah mulai mau bangkrut, itu dapat diingatkan oleh kecerdasan bisnis. Ini proses Knowledge Discovery in Databases KDD. Proses transformasinya ada dari pre-processing, transformasi, data mining, lalu interpretasi. Tadi pemilihan dulu, di pre-processing, ditransformasi, lalu menjadi data mining, lalu menjadi informasi, diinterpretasi menjadi informasi, evaluasi. Langkah-langkahnya, yang pertama pelajari domain aplikasi. Setelah dipelajari domain aplikasi untuk penyimpanan data, lalu datanya diproses setelah mendapatkan proses. Diproses, dibersihkan dari yang kosong-kosong, dari yang tidak benar itu dibuang. Lalu temukan fitur yang berguna, fitur-fitur atau informasi atau variabel yang berguna. Setelah menemukan fitur yang berguna, atribut-atribut yang berguna, ditambang itu ditarik datanya. Dapat menggunakan summarization, classification, dan lain-lain. Lalu pilih algoritma yang sesuai dengan polanya. Tadi ya yang saya jelaskan yang ada Cummins dan sebagainya itu tadi. Interpretasi ini adalah hasilnya. Hasilnya itu dapat dengan visualisasi, transformasi, menghilangkan pola berlebihan. Selanjutnya adalah pengetahuannya karena sudah didapatkan, bisa digunakan. Ini CRISP DM. Advanced Analytics Methodology, ada Enterprise Data Warehouse. Nah, ini data warehouse ya, ada business understanding, data preparation, banyak sekali bisa dianalisis, bisa dimodel, bisa dikembangkan lagi. Setelah dikembangkan, jangan sampai lepas, diawasi lalu kembali melingkar lagi. Selanjutnya struktur dan components of BI, ini juga ada ERP, ada POS, legacy, ini macam-macam data warehouse, middleware, OLAP, ini kalau kalian di perusahaan ya ini sangat penting sekali.
Struktur dan komponen kecerdasan bisnis. Nah, yang tadi saya bilang ada data warehouse. Di data warehouse ini gudang data, tempat penyimpanan data di situ semua. Lalu ada OLAP. Setelah di gudang data itu dapat dianalisis. Ini alat perangkat lunaknya. Setelah diolah baru dapat di data mining. Data mining diolah datanya menjadi informasi yang baru yang dapat meningkatkan kecerdasan bisnis. Setelah dapat informasi yang baru itu tidak lepas begitu saja, tapi di manajemen kinerjanya. Setelah di manajemen lalu di dashboard. Dashboard ini sangat penting. Di dashboard ini maksudnya disimpan di presentasi visual, dipresentasikan ke dalam eksekutif agar dapat mengambil keputusan ya. Untuk misalkan penjualan produk apakah diteruskan atau tidak. Kecerdasan bisnis today and tomorrow. Nah, itu ada laporan analis industri, kecerdasan bisnis memanfaatkan yang sudah dikembangkan dan diinstal. Beberapa masalahnya adalah penambangan. Ini karena terlalu banyak, jadi penambangannya sulit gitu, karena database-nya juga bermacam-macam. Yang kedua, menangani hubungan dan tipe datanya kompleks. Ada integer, ada var, ada karakter, dan sebagainya. Lalu efisiensi, skalabilitas karena terlalu banyak, jadi cari algoritma yang tepat itu sulit. Ini kalian bisa baca referensinya di sini, lalu kalian dapat mengerjakan latihan. Nanti saya upload di tugas. Sekian, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.